Ada kembali di pagi-pagi seru. Pasti seru. Put, saya kipas-kipas dulu deh Put deh. Kenapa? Panas? Saya kalau nonton video tadi tuh jadi panas takutnya. Aduh, iya, Ya kan? iya. Jadi takut berekspresi juga nggak? Lumayan, kalau bilang takut berekspresi bukan saya. Kita coba tanya Mas Trias nih ya, sebagai seniman juga. Ini jadi takut nggak sih sebenarnya berekspresi kalau ngelihat kejadian-kejadian seperti ini Mas Ya, Trias? kita takut kalau kita di panggung itu kan kita ngomong ngelihat audiens kan juga kadang kita terpancing untuk kita melakukan roasting atau Betul. apa kan. Terus mendekati itu terus tiba-tiba kita dikriminalisasi gitu. Wih, ngeri kali. Ya kan? Aduh, takut Tuh, dikriminalisasi, takut kan, Put. bener. Jadinya, Nah, Put, makanya efeknya nih, efek domino yang kita takutin bener. ini. Orang jadi takut berekspresi, Benar. jadi takut kebebasan bersuara mereka jadi terbatasi. iya, makanya simpan aja suaranya nanti pas pemilu ya. Bisa jadi. Oke, jadi kita udah hadirkan nih pakarnya yang akan Betul. ngebahas soal batasan mana sih kita antara kritik, ekspresi, atau mungkin sudah mengandung unsur pidana. Langsung kita sapa Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Mas kasih Heri. undangannya. Ya, tapi gini Mas, melanjutkan tadi pertanyaan atau keresahan dari Mas Rias ya, soal ini takut nanti jadi dikriminalisasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak Mas batasan-batasannya? Kalau kita pada kasusnya Panji ini kan, sebenarnya ada beberapa penggunaan kata yang sebenarnya sudah membatasi poinnya dia, bahwa apakah ini dianggap, kan dia dilaporkan menggunakan ketentuan pasal 300, 301, kemudian 242 dan 243. Ya. Pasal itu berkaitan dengan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah penghinaan terhadap golongan penduduk. Poinnya kan ada dalam unsur-unsur tadi yang penting ya. Kalau kita sebutnya sebagai bestandel deliknya, delik intinya. Apakah misalnya di pasal tentang penghinaan itu ada nggak permusuhan? Nah bagi kita agar ini tidak berdebat panjang, syiar permusuhan tadi itu, pernyataan untuk pengungkapan permusuhan itu sebenarnya harusnya ada akibat lainnya. Apa kemudian ada akibat konkret dari apa yang disampaikan Panji? Maksudnya apakah bentuknya- memicu kegaduhan gitu ya? Ya, Pemicu. lebih kepada hal yang sifatnya fisik ya, yang mudah kita nilai tadi kan. Jadi kita nggak akan berdebat bahwa pernyataan ini sebenarnya mengandung hal itu atau tidak. Ya. Nah, tapi gitu. kan ini cukup menarik Mas kalau Mas Heri bilang ini kata-kata yang mengandung atau enggak. Kan tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama. Ya. Ada tuh yang misalnya ada yang kalau misalnya orang rajin sholat belum tentu baik Ya, yang menarik disampaikan. itu. Walaupun memang di Itu awalnya kata Panji ya, bukan kata Philip ya. Nah, Panji kan bilangnya saya meyakini jadi saya tidak akan dihukum. ya. Artinya itu memang betul Ya, dengan gini. kata-kata seperti itu. Kalau kita mau telaah, pasal-pasal ini kan perlu analisis mendalam ya, agar nggak salah. Kita lihat secara utuh ada kata misalnya kalau saya nggak salah mencatat seakan-akan. Seakan-akan itu secara harfiah kata pasti iya atau tidak sih. Seakan-akan kan- Abu-abu. ya kan belum tentu iya Belum seperti tentu ini juga. atau tidak begitu kan. Seolah-olah lah bahasanya begitu kan. Konyong-konyong. Iya. Ya, bisa. Bisa dilanjutkan. Kemudian lanjutan lainnya adalah Ya, ketika ya. kita bicara tentang ibadah tadi. Memang ini hal yang sangat sensitif. Ya, betul sekali. Masalahnya adalah Mas Panji bicara tentang sensitivitas yang tinggi di publik berkaitan dengan politik, terutama agama. Nah, ini kan yang harusnya hati-hati betul. Cuman boleh nggak kalau kita melihat ini dari perspektif yang lain, bahwa dia ingin mengatakan bahwa ketika orang beribadah itu jangan hanya ritualnya saja, tapi Diterapkan ya Apa ilmunya. sih namanya apa yang implementasinya? dilakukan itu kemudian terimplementasi dari bahasa Mbak Putri dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Oke. Termasuk say no to corruption atau melakukan tindakan pelanggaran hukum lain yang notabene itu tidak diketahui oleh masyarakat, tapi dia sama seperti dia beribadah kepada Tuhannya di saat senyap, tapi di publik juga sama. Ini Oke. kan maksudnya linear di situ. Iya. Nah, kalau itu yang ditarik, kita bisa berdebat. Maka ada anggapan pasal-pasal ini, mungkin istilah saya adalah jadi diplesetkan jadi pasal karet. Pasal karet itu ketika menandai begini, ada pasal yang kemudian secara tafsir bisa berbeda, Nah, kemudian bisa tafsir berbeda itu ketika dalam implementasinya. oke, baik. Ketika sampainya, Iya, pesan bukan hanya dalam unsur pasalnya saja, tapi ketika diimplementasikan bahkan masuk ke pengadilan, putusannya bisa bervariasi itu. Mas Heri, kalau kita lihat kan sebetulnya Panji ini mengumpamakan, perumpamaan, analogi ya. Beberapa kan yang disampaikan analogi. Sebetulnya yang dicuplik sama pihak pelapor ini mungkin yang ibadahnya aja. Padahal kan setelah ibadah tadi dia ngomong juga soal emang
semua yang tidak bolos, siswa yang Pintar. tidak pernah bolos itu sudah pasti pintar gitu. Nah itu jadi penyelamat nggak untuk niatnya tadi bahwa sebenarnya dia hanya analogi. Nah analogi itu bisa nggak masuk unsur pidana misalnya perumpamaan gitu? Kalau di dalam KUHP yang baru, Yang Undang-Undang 1 tahun 2026 2023, Oke. berlakunya 2 Januari 2006 tetap diselamatkan, Bang. Oke, terima kasih, terima kasih. Boleh diminum dulu kalau gitu. Berarti dalam konteks itu sebenarnya nggak boleh analogi. Oh, nggak Hukum pidana tuh nggak boleh analogi. Nah, tapi mungkin dia menggunakan cara menjelaskan yang menurut versinya dia seperti ini. Nah, orang kan boleh beranggapan boleh berbeda. Ini kan negara demokrasi kan. Iya. Tapi masalah ketersinggungan kemudian Nah. dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, itu yang perlu kita sama-sama dengarkan dari perspektifnya Panji dulu. Karena dia yang punya konsep ini kan. Iya, Harus iya. ditanya dulu maksud dia apa. Atas dasar maksud tadi akan dilihat dari fakta materialnya. Langsung dilihat juga akibatnya. Apakah benar kemudian ada ya tindakan-tindakan yang dimaksud dalam unsur pasal tadi, penghasutan dan Kalau lain sebagainya. ketersinggungan tadi bisa udah masuk unsur Ada pidananya? pasalnya. Kalau kita melihat ketersinggungan ini kan karena ada aksi reaksi ya. Ya, Ada apa yang betul. disampaikan oleh Panji dilempar ke publik tadi. Kemudian mungkin ada pihak yang berseberangan, tidak hanya mendasarkan pada keyakinannya saja, tapi mungkin ada pandangan lain yang melihat Panji kan ada afiliasi politik dengan si A misalnya begitu kan. Kemudian ini karena dia melakukan sketsa tunggal dapat faktor ekonomi. Tergantung Nah, bobot ketersinggungannya tadi berarti. ya, padahal kalau kita lihat ini sebenarnya di ruang publik banyak yang bicara ini misalnya. Nah itu Ya dia kan? Mas Heri. Yang jadi pertanyaan kalau kita mau konsisten, apakah setiap orang yang bicara ini kemudian harus masuk ke ranah hukum pidana? Betul. Apalagi Padahal- kan ini kan dibalutnya dengan komedi, dengan Betul. stand up komedi. Harusnya dengan kan semua orang komika. tertawa tapi ada yang tersinggung. Ya, betul. Ketika sampainya beda, justru ini yang jadi masalah, yang jadi Mas ramai Heri. saat ini, Mas Heri. Sebenarnya saya mau curhat dikit. Saya kemarin sempat tersinggung sama ucapannya Philip. Apa itu? Katanya dia saya gemukan. Oh, bukan. Bisa saya laporin berarti ya? Mas Heri, Saya izin. tersinggung Saya juga- soalnya Saya nih. sempat pas bilang begitu, saya Ya kan? mengawali dengan kata saya meyakini. Ah, itu. Nggak bisa dong, Bu. Menurut keyakinan Aman saya kalau gitu itu. ya. Saya tersinggung. Bisa dilaporin berarti Philip ya? Saya Ini ikut tersungging. omongannya. Saya juga ikut tersungging. Jangan ikutnya. Oke. Nah soal ketersinggungan ini, Ya. apalagi yang jumlah orangnya, ibaratnya gini, Ya. ada yang tertawa, ada yang tersinggung. Tapi jumlah yang tertawa lebih banyak, yang tersinggung hanya dikit. Apakah kemudian ini bisa masuk ke unsur pidana atau memang harus ada kegaduhan? Ya, Yang timbul impact-nya ya. gitu, yang Ya. muncul dari pertunjukan mensreanya Panji. Tapi usai jeda ya Mas, kita jawab ya. Ikuti kita ya Mas. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Asik, ya. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Wah, ini saya demen nih kalau narsumnya begini, ini- semangat pagi hari ini. Tapi Mas Heri, kalau Ya. kita tadi melanjutkan pertanyaan Putri, apa tadi Putanya ya? Tadi apa ya? Apa ya tadi pertanyaannya ya? Menurut Keyakinan kamu gimana, Lid? Kata menurut keyakinan saya, kita tanya yang lain aja. Ya. Karena tadi kita sudah lupa, kita lupakan. Nah, saya mau nanya, kalau kita berbicara penyampaian, cara penyampaiannya. Kalau dibilang nih ada yang bilang, kalau nyampainya ngenyek begini berarti kan bisa dikategorikan ini Ada niat ya? ada niat. Apalagi judulnya udah mensrea gitu. Iya. Nah ini Masa nggak ada niat? pasalnya nggak sih yang kemudian bisa dijerat begitu? Iya, tadi kan yang kita sebut di awal kalau bicara pasal pemenuhan unsur delik, mungkin semua orang berpotensi menjadi Ya. tersangka dalam setiap pernyataannya dia. Oke. Tapi di KUHP yang baru ada hal yang lebih bijak melihat itu. Ada keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, bahkan pedoman pemidanaan pun sampai melihat nilai yang adil yang berlaku di masyarakat itu seperti apa sih. Termasuk ketika orang itu akan dipidana, riwayat hidupnya seperti apa. Nah kalau kita kaitkan dengan case ini, memang kan Panji seorang komedi Komika. tunggal, komika begitu, stand up comedian. Maka memang narasi yang disampaikan bentuknya seperti itu. Agak sulit memang memahami seni ini karena biasanya orang seni yang paham itu kan secara pendekatan. Nah, betul. Cuman masalahnya karena sudah ditempelkan adanya Unsur politik, unsur pidana dan lain sebagainya, ibadah maka tadi. dianggap bahwa ini seakan-akan jadi suatu perbuatan yang haram dilakukan begitu. Nah, batasan halal haram ini kan yang harusnya ditegaskan. Nah, ketika jadi polemik, maka kita akan melihat berarti pasal ini tidak kemudian sama cara pandang kita melihat misalnya ada kasus orang membunuh si A membunuh si B begitu. Itu kan clear and clear. Betul. Dia melakukan tindak pidana. Jadi ini sebenarnya juga catatan untuk pasal yang akan digunakan, jangan sampai ini bersayap ya Mas ya?
Iya, multitafsir Jangan sampai ya. minimal ada kaki 2 atau 4, jangan cuma bersayap. Takutnya terbang. Ini jadi masalah Bahaya, perspektif kan? Iya. Masalah perspektif yang Betul. mungkin Perspektif. menurut orang ini dia tidak tersinggung atau dia menganggap bahwa ini malah sebagai masukan. Benar. Bahkan kalau kita tanya ke orang yang ahlinya, yang profesional untuk menilai itu, Baik. mungkin juga bisa terbelah. Ya. Begitu. Apakah pernyataan itu memang murni ada penghasutan, Nah. kemudian Ini sesuai dengan pasal-pasal Ini yang harus diatur tadi? diklarifikasi oleh Panji ya sebetulnya Ya, ya, ya. agar tidak membuat ketersinggungan lagi. Nah, memang rencananya hari ini Mas Heri, Philip dan pemirsa, Panji itu diundang klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Nah, apakah sudah datang Panji di pukul 10 ini dan siapa saja mungkin yang akan diundang selain Panji? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Faisal Rinaldi yang ada di Polda Metro Jaya. Faisal, apakah Panji sudah tiba di sana? Ya Putri, Philip dan juga pemirsa, untuk saat ini tepat di pukul 10.06 waktu Indonesia Barat memang Panji Pragiwaksono belum nampak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Karena untuk pemeriksaan atau permintaan klarifikasi ini dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi. Memang ini adalah panggilan pertama kali yang dilayangkan oleh polisi terhadap Panji untuk diperiksa atau setidaknya memberikan klarifikasi terhadap sejumlah laporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak, di mana dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa dari yang dikatakan oleh pihak Panji, untuk hari ini sendiri Panji akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan dari penyidik. Di mana memang hingga saat ini Putri, Philip dan juga pemirsa memang belum nampak kedatangannya. Kita juga di sini masih menunggu kedatangan dari Panji Pragiwaksono yang nantinya apa yang akan disampaikan oleh Panji ke hadapan penyidik, karena memang nanti ada beberapa yang akan didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya terhadap Panji, khususnya terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak soal materi stand up komedi yang dibawakan oleh Panji yang bertajuk Mens Rea. Dalam laporan ini, Putri, Philip dan juga pemirsa, setidaknya ada 6 laporan yang dilayangkan oleh pihak yang berbeda di Polda Metro Jaya ini, yang salah satunya adalah laporan yang dilayangkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah, di mana dalam laporan tersebut Panji dinilai menistakan agama dan juga menghina peribadatan agama Islam. Untuk laporan lainnya, memang ada beberapa laporan lainnya yang tadi kami sebutkan ada 6 laporan, salah satunya dari Salafiyah tadi. Kemudian untuk laporan lainnya, Panji dinilai atau materi dari stand up comedy Mens Rea ini dinilai bisa menimbulkan perpecahan dan juga provokasi. Kemudian Panji juga dinilai materi yang dilayangkan atau materi yang dibawakan oleh Panji Indri diduga atau dinilai menistakan agama. Kita tunggu sama-sama Putri, Philip dan Baik, juga pemirsa Faisal. terkait pemeriksaan hari ini. Ya, baik, terima kasih Faisal Rinaldi untuk laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Ternyata memang Panji belum datang, tapi memang informasinya Panji akan menghadiri hari ini. Betul. Gitu ya, untuk Kuasa memberikan hukumnya Pak Aris klarifikasi. juga sudah memastikan akan memenuhi undangan tersebut ya. Nah, saya balik lagi ke Mas Heri. Mas Heri, Ini ada 6 laporan nih yang masuk. 5 laporan, 1 aduan ya. Aduan ya, betul. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira kuat gak sih untuk laporan-laporan yang bakal dikenakan ke Panji sifatnya secara hukum? Iya, pada prinsipnya dalam negara hukum sah-sah saja ada orang melaporkan gitu ya. Ya. Tapi kemudian ketika akan ini naik atau tidak perkaranya kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui. Ya. Termasuk nanti akan gelar perkara, menghadirkan saksi, keterangan ahli, barang bukti. Nah, ini kan juga ada menyoal masalah bukti yang dimiliki ini sebenarnya secara data sah apa enggak. Ada istilahnya Oke. dalam hukum tuh unlawful legal evidence. Jadi kalau cara memperolehnya salah, hal itu nggak bisa dimasukkan dalam diteruskan penilaian ya. pembuktian. Pembuktian, betul. Nah, ini kan jadi challenge sendiri dalam perkaranya Panji ya. Oke, Apalagi nah. cuplikan tersebut bajakan gitu. Nah, apakah barang buktinya itu bisa? Ya belum, kan, belum bajakan. berlangganan, apalagi Benar, pas bos gitu kan nggak ditampil, boleh. "Oh, ini belum berlangganan nih, belum bayar, kok udah juplik-juplikan begitu." Tapi kalau pertanyaan terakhir sedikit saja, mungkin Mas Rias juga pengen tahu apa sih? Pendek saja. Ya, ini bicara perspektif kan, Ya. Mas ya. Ya, betul. Perspektif yang mana sih yang benar sebenarnya? Nah, perspektif yang mana Maksudnya tuh, Mas? kita bisa bilang ini benar, ini salah, Ya. salah jadi benar, benar jadi salah. Jangan sampai pas lagi show Mas Rias kok jadi ribet gini, gemeteran rakyat saya. ini. Iya. Bener nggak nih? Bener nggak? Kalau tidak salah, Pendek aja. udah pasti benar. Benar. Ya kan tidak Gimana, salah, Mas pasti Heri? benar. Dia intinya
ini semua harus diuji terlebih dahulu Oke. ya. Nggak bisa kita mengatakan ini benar ini salah tanpa batu uji terlebih dahulu. Tapi dalam konteks bahwa ini adalah satu pernyataan dan pernyataan itu sebenarnya adalah murni untuk korektif ya, langkah korektif, saya rasa sah-sah saja ya. Atau mungkin dilakukan udahlah gitu. kalau ngebahas Sarah mendingan gak usah masukin dalam Nah, bisa candaan jadi tuh, misalnya. opsi seperti itu ya. putih gitu, Heeh, jelas gitu jadinya. loh. Ya, cuman kalau kita bicara begitu berarti kita kan membatasi kebebasan berekspresi Atau setiap minimal orang, gini Mas pendapat Heri, seseorang kan begitu. sebelum Mas Trias perform mungkin bisa konsultasi Ya, dulu konsultasi. ya kan, nanti bagi dua lah uang perform 10%. Baik, terima kasih Mas Trias. Ya, pertanyaannya Mas Heri juga untuk pencerahannya Ya, terkait oke, hukum oke. ini supaya juga kita ini jadi Siap. kita nggak takut berekspresi, nggak takut berseni, nggak takut untuk mengungkapkan Perasaan ya. Berekspresi itu tidak hanya dijamin sebelum dia menyampaikan pendapat, tapi pasca dia menyampaikan pendapat Oke. harusnya tetap harus tetap dijamin. dilindungi. Tapi kalau menurut keyakinan saya itu, nah sedikit aja nih Mas, masih penasaran nih. Saya karena Philip sering meyakini bilang ini kayak gitu tuh. sudah habis durasinya, Bud. Nggak bisa ya? Ya udah, Kita coba oke, nanti oke. ya kita ngobrol lagi. Oke, siap. Empat mata sama Mas Heri begitu di Oke. segmen selanjutnya. Oke. Sama kamu berdua. Terima kasih Mas Heri untuk waktunya pada pagi ini. Sama-sama, Dan pemirsa, Mas Philip. pagi-pagi seru masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami punya informasi menarik lainnya untuk Anda. Tapi kan sebenarnya durasi